Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Amazing. Nah, kali ini saya berada di salah satu sudut kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan melihat ada hal yang menarik di sini. Bagaimana seorang atau kita mencintai suatu tanaman yang cukup unik. Nah, seperti apa tanaman itu dan bagaimana cara mengembangbiakannya sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik dan bisa untuk kita ikuti dan belajar bersama. Untuk itu, mari ikuti saya lebih dalam. Anggrek adalah merupakan tanaman hias berbunga, tergolong indah dan sangat menarik. Berbagai jenis anggrek yang ada di Indonesia yang sudah sangat terkenal oleh penggerak anggrek, baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain, Phalaenopsis, Geologi, Eria, Bulbophyllum, Aphorium, dan masih banyak lagi jenis-jenis anggrek yang ada di Indonesia, terkhusus di daerah Sumatera. Akan tetapi pengetahuan tentang anggrek tanaman bunga yang masih sangat minim dan mendasar, serta masih belum banyak yang membudidayakan tanaman anggrek. Abang apa tuh? Wah, Pakai ini. wah, iyo, ini banyak lah mati ini bang. Kering ya. Kering. Pakai gunting yang ditarik. Oh, kenapa pakai gunting? Supaya yang lain tidak sakit. Oh, bisa sakit juga bang ya? Sakit. Oh, iyo, ini banyak nih bang. Tapi ini bisa tumbuh lagi nih, kayak tunas lagi. Tumbuh seperti ini. Oh, bercabang deh di ujungnya. Tumbuh. Jadi ini tambah panjang ya? Tumbuh keki anakan. Oh, anak. Bisa dipisah. Oh, ini berarti ini jadi bibit bisa ya? Jadi bibit. Oh, iya. Kalau dipisah nanti dibuat di batangnya diikat lagi. Diikat lagi pakai media lain, pakai kayu boleh, papan pakis boleh, atau langsung ke pot juga bisa. Kalau yang mati ini dibuang atau bisa jadi pupuk Bisa lagi? jadi media. Oh, jadi media. Betul. Oh, artinya memang apa namanya, tidak jadi sampah atau Nggak. ini lah. Jadi media lagi. Oh, banyak di sini emang. Boleh lihat dalam? Monggo, silakan. Pak Agus Sumarsono, beliau mengembangkan budidaya anggrek agar tetap meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Untuk itu, Pak Agus saat ini sudah menanam kurang lebih ada 180 jenis anggrek yang ada di tanaman milik Pak Agus. Di tangannya yang begitu sangat terampil dalam hal membudidayakan tanaman anggrek. Anggrek-anggrek yang ada di taman Pak Agus begitu sangat tertata dengan rapi, sehingga selain menjadikan kehobian bagi Pak Agus, beliau juga mempersilahkan jika ada mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengadakan penelitian di taman anggrek miliknya. Adapun cara yang dilakukan oleh Pak Agus untuk menanam anggrek, berbagai media yang dapat digunakan terdiri dari pot, dari sabut kelapa, dan ada juga yang melalui media pohon. Bagi Pak Agus merupakan suatu kepuasan tersendiri apabila melihat anggrek-anggrek yang ditanamnya berbunga dan dapat tumbuh dengan subur. Dan Pak Agus pun mempersilahkan bagi warga sekitar yang ingin datang dan berkunjung ke taman anggreknya. Pak Agus pun tidak memungut biaya alias gratis. Bahkan tidak jarang warga yang datang berkunjung terkadang meminta bibit anggrek miliknya. Boleh nengok dalam bang? Ini. Wih, banyak bang di sini. Ini saya tengok ini agak beda dari segi bentuk daun. Ini memang spesies-spesies yang berbeda atau memang ada kawin silang atau memang masa perubahan ini ada nanti bang? Kalau ini bang, murni spesies alam. Oh, spesies alam. Jadi bentuk aslinya ini Bentuk ya? asli, ada 168 spesies yang Oh. sudah terdata. 168 68. yang ada di tempat sini, di iya. sini, luar biasa. Jadi ini terus kita budidaya atau kita kembang biakannya nih? Terus dibudidaya, terus dipisah, dibikin bibit baru, kalau istilahnya dibelah tuh di split.
Oh. Sebenarnya bisa yang dari biji, cuman kita belum punya ilmu. Oh. Kultur kan. Kulturnya ya. Jadi kalau dari sekian banyak spesies ini yang agak sulit proses adaptasi perawatannya untuk hidup di daerah kita di Jambi ini atau iklim yang mungkin agak tropis ini jenis apa itu? Situ. Oh, ada di situ. Ada. Salah satu anggrek langka. Anggrek langka. Oh, Anggrek- yang langka yang mana, Bang? Yang Anggrek langka. primitif. Ini anggrek tertua di dunia. Tertua di dunia. Istilahnya tahun 1800-an sudah diidentifikasi. 1800-an. 800-an. Tahun 1800-an ini sudah ada ya, Bang? Diidentifikasi. Dia begitu dia berbunga langsung jadi buah. Ini kan buah semua. Oh. Jadi ini kalau yang banyak kita dapatkan ini dari apa? Daerah mana, Bang? Asalnya asal anggrek apa tadi nama? Ini Neowedia viridiflora, kebetulan saya dapat di Bengkulu. Oh, Dari daerah Bengkulu. Bengkulu. Jadi di hutan Indonesia ada ya? Ada. Oh, ini langka ya? Iya. Langka. Ya. Jadi awal mendapatkan ini dari mana? Kita beli atau memang ada dikirim dari Bengkulu atau semana, Bang? Beli online. Oh, beli online. Beli online. Berapa biji? Berapa ini, Pak? Berapa Waktu itu saya beli sistemnya per kardus. kardus? Maksudnya begini. Heeh. Ini kan anggrek, ini kan kebanyakan orang nggak tahu kalau ini anggrek. Jadi dianggap hak gulma. Kenapa? Mungkin karena dia tumbuhnya di bawah atau Tumbuh secara terestrial di lantai hutan. oh di lantai Cuman hutan. bunganya kecil. Iya. Bunganya kecil. Nah, itu Ini juga nih. sama. Sama nih. Kecil, ya. Oh iya. Kecil jadi dianggap Hama ya? dianggap gulma, Gulma. kurang peminat. Nah, jadi daripada dibakar mendingan saya ganti. Oh. Daripada dibuang. Ternyata kelangkaannya ini berdasarkan usianya yang masih bertahan saat ini atau memang kelangkaan ini sudah mulai punah karena dianggap ini tadi gulma? Anggrek ini tidak di semua daerah ada. Oh, daerah tertentu Daerah yang tertentu. Memang di Asia, cuman tidak di semua negara Asia ada. Di Mhm. Indonesia tuh di Bengkulu sama Borneo, Kalimantan. Kalau sekarang Abang berhasil mengembangkan ini sudah berapa banyak ini, Bang? Atau masih? Ini belum bisa saya split, belum bisa. Belum ya. Ada anakannya cuman belum berani split karena memang dia dataran tinggi, Nah. agak susah. Ini saya pengen nengok nih, Bang, mungkin pada saat saya kesini ini kan banyak anggrek, mungkin musim bunganya memang belum berbunga atau memang musimnya sudah lewat akan silih berganti. Nah, yang pengen saya tanyakan untuk kita mulai mungkin proses menanam atau menjaga seperti ini kan mungkin berapa usianya mulai bisa berbunga, Bang, atau berkembang ini? Sebenarnya anggrek alam ini setiap hari ada yang berbunga Oh. kalau kita jeli. Salah satunya ini calon bunga. Oh iya. Acreopsis latifolia. Oh, berarti dia tidak tergantung musim ya, Tidak Bang? Ya? tergantung musim. Ini bunga belakang. Oh, ini. Harum. Oh iya, subhanallah. Itu asal Bukit Bulan, Bukit Bulan itu daerah Sarolangun. Sarolangun. Nah, Sarolangun. Sarolangun. Harum itu. Wilayah barat dari Provinsi Jambi ya, Bang? Oh, ini ya? Iya, ini yang violacea. Oke, iya. Nah, Bang, ini menarik, Bang. Bangnya bisa diangkat Iya, sedikit bisa, ya? bisa. Nah, saya bingung juga, saya pengen nanya kan kalau biasanya anggrek ini kan saya lihat itu tumbuh di pohon hidup Pohon. atau batang tahunan. Iya. Nah, ternyata bisa juga hanya sekedar ditaruh di papan kemudian digantung. Iya. Nah, pertanyaan saya memangnya sumber hidup ini apakah ini sejenis benalu yang memang butuh dia hidup dari tumbuhan atau batang lain atau tidak? Dan ini dari mana dia bergantung hidup untuk bertahan ini? Kalau di alam, anggrek alam itu bukan benalu. Bukan benalu. Bukan benalu. Dia hanya menumpang hidup meskipun dia menempel, tetapi dia bukan benalu, bukan dari jenis benalu. Iya. Untuk hidup dia di alam cukup dengan embun atau air hujan. Oh, embun-embun malam Ya, ya? embun malam air hujan cukup. Karena kita budidaya di pot atau di media kayu seperti ini, kita pupuk. Pupuk bisa seminggu 2 kali. Nah, pola pemupukannya, Bang, di mana nih kan? Sprayer, Oh, semprot. dia semprot. Karena dia makan dari daun dan dari akar, ujung akar Oh hijau. iya benar-benar.
Oke. Nah, kalau ini tadi namanya Bang? Phalaenopsis violacea. Kita dapat di Indonesia. Bukit Bulan. Jambi. Ya, Jambi. Ini Iya. asli khas Spesies Jambi. Jambi. Spesies Jambi. Spesies Jambi. Oh, gitu. Artinya ini bukan benalu ya, Bang ya? Bukan. Anggrek tidak termasuk. Kita baru tahu juga ini, Bang. Coba kita gantung lagi, Bang ya. Oke. Jadi banyak sekali ini didapat salah satunya lewat kecanggihan zaman transaksi online, beli ya. online, Bang ya. Nah, ini yang digantung-gantung yang kebetulan banyak di depan kita ini, Bang. Ini kebetulan belum berbunga asal. ini satu spesies. Kalau dari gantungannya ini ada 4-5 spesies. Oh. Ini kebetulan kemarin dapat dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh iya. Aerides odorata. Memang belum musim berbunga dan ini remaja. Remaja. Ya, remaja. Berarti ini sangat produktif nanti ke depannya, Bang, mesin remaja. Luar biasa. Saya juga pingin lihat, Bang, yang di sebelah sana mungkin banyak. Kita lihat dulu. Kita jalan dulu ya. Di Taman Anggrek Pak Agus, jika hari libur saja yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun warga dari luar lingkungan Pak Agus. Pengunjung yang ingin melihat langsung cara pembibitan anggrek Pak Agus dengan sangat senang hati memberikan penjelasan dan menerangkan dengan detailnya, dan itu pun tidak dipungut biaya. Hal inilah sejalan dengan konsep wisata berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan. Bagi pengunjung yang ingin lebih nyaman datang dan menikmati tanaman anggrek yang ada di Taman Pak Agus ini, disarankan lebih baik pada saat sore hari. Pak Agus dan keluarga saling mensupport untuk terus dapat membudidayakan tanaman anggrek. Dan tak jarang Pak Agus harus pergi ke hutan hanya untuk sekedar mencari anggrek yang belum ada di taman milik Pak Agus. Dan tak jarang pula terkadang ada juga yang datang hanya untuk mengantarkan anggrek. Untuk mencapai ke Taman Anggrek milik Pak Agus ini tidak perlu jauh dari pusat kota Jambi. Tepatnya ada di Jalan Penerangan, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Oke, ini Bang, ngobrol-ngobrol ini saya pingin tahu juga ini Bang. Ya. Kan kayaknya kalau tanaman itu apalagi ini kan termasuk makhluk hidup. Nah, proses perawatan ini gimana? Apakah anggrek ini sama dengan tanaman yang lain atau memang punya tingkat kesulitan yang perlu waktu tertentu ini? Kalau untuk anggrek, masing-masing jenis punya karakter dan cara perawatan tersendiri. Kayak ini jenis ini Dendrobium anosnum, Dendrobium secundum. Ini enggak sulit menanam, cara penanaman. Iya, kan. Cukup disemprot seminggu sekali sudah cukup. Sudah cukup. Jadi ini pingin juga kan sudah banyak yang dikoleksi dan coba dikembang biak, dibudidayakan. Nah, apakah ini ke depannya atau memang sudah berjalan proses ini mau kemanakan Bang? Sebanyak ini mau dipasarkan atau apa kan ini maksudnya ke depan? Karena banyak sekali saya lihat ini udah ratusan jenis ini. Sebenarnya sesuai harapan kita, saya sebenarnya kebetulan di keanggotaan PAI. Oh, PAI itu apa Bang? Perhimpunan Anggrek Indonesia, pencinta anggrek alam Indonesia. Jadi Abang masuk di organisasi itu itu udah 15 tahun, 15 kebetulan di bidang konservasi. Konservasi, ya. Jadi mungkin ke depan saya berharap semua pohon pelindung bisa ditempelkan dengan anggrek alam. Tidak perlu yang mahal-mahal. Iya. Cukup dengan anggrek merpati misalnya yang ada di mana-mana kan. Sudah cukup karena makin ke belakang hutan makin habis. Oh, jadi artinya ini bisa dibudidayakan, terutama mungkin untuk yang tanaman-tanaman yang ada di kota mungkin kan Bang bisa untuk ditempati atau ditanami anggrek ini mungkin lebih bisa. Karena anggrek tidak milih tempat untuk tumbuh. Artinya begini, bukan tidak milih tempat. Di pohon apapun dia bisa nempel. Oh, karena dia juga bukan benalu, tidak merugikan. Tidak merugikan, hanya menumpang hidup.
Nah, Bang, ya kalau saya lihat tadi kan ada yang paling mahal ya yang tadi ya, yang karena langka. Ya. Nah, tapi kalau yang di pasaran yang paling sering dicari atau diminati oleh pembeli itu yang jenis apa biasanya, Bang? Untuk anggrek alam atau untuk hybrid? Oh, ada bedanya. Nah, Ada saya pengen, beda. pengen tahu dulu Ada beda. apa beda anggrek alam dengan anggrek Hybrid. hibrid tadi ya. Anggrek alam itu anggrek yang memang didatangkan langsung dari alam, artinya belum ada belum pernah disilangkan. Oh, Jadi artinya murni memang dari ori-ori, alam, ya, murni. Orisinil dari alam. Iya. Sedangkan anggrek hibrida itu adalah anggrek silangan. Oh, gitu. Misalnya anggrek alam yang disilang itu dari Violacea, Mhm. Phalaenopsis violacea tadi yang baunya harum, Iya. dengan anggrek lain yang daya tahan bunganya lebih lama. Oh. Jadi diambil keunggulan masing-masing jantan dan betina. Tapi sayang kita ilmu untuk itu yang belum punya. Oh, artinya mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian pemerintah untuk memfasilitasi bagaimana ilmu ini bisa dapat sama kita, terutama teman-teman dari apa komunitas apa tadi, Bang? Anggrek alam, anggrek Indonesia, Iya. pencinta anggrek Ya, Indonesia. maka ini lebih akan bisa dikembangkan lebih cepat kalau kita punya ilmu itu ya, Bang. Amin. Nah, amin. Oke. Terakhir tadi Bang, saya pingin tanya juga ini Bang, apa namanya ini? Anggrek alam dengan hibrid tadi. Untuk jenisnya tadi Bang, jenis-jenis yang maksudnya yang paling diminati beberapa bulan atau selama inilah Bang. Yang paling sering dicari orang itu antara lain ya tadi Iya. Violacea atau ini. Oh, ini kebetulan ada di Coba depan. dicium. Oh, Bau apa? wangi ya Bang ya? Bau vanili. Bau vanili, iya. Padahal dia belum berbunga nih. Ini bunganya. Oh, ada Itu bunganya. bunganya. Oh iya, ini paling dicari. Ini hibrid atau Alam, anggrek alam. Dendrobium leonis. ini tumbuh di hutan mana deh Bang? Ini kebetulan saya dapat di Kumpe, Muara Kumpe. Lagi-lagi Kabupaten Jambi Muara punya Jambi. potensi anggrek yang cukup unik yang tidak perlu kita cari jauh-jauh ya Bang ya. Tadi dari Bukit Bulan, Bukit sekarang Bulan, dari Kumpe. Iya, dia punya khas vanili, harum sekali. Beda ya Bang. Oh, ini udah banyak di sini. Atau Ada, banyak. ada juga sudah kita kembang biakan juga ya Bang. Oh. Ini kan kaki om, ini bisa dipisah nih. Oh iya, dia semacam tunas. Iya, Kalau ada akar bisa. kalau tanaman bunga biasa itu semacam eceng gondok gitu. Betul, Dipotong, rimpangnya. iya rimpangnya ditanam ya. Oke, ini saya baru tahu ini wangi anggrek. Ada lagi yang ini wangi vanili, ada yang permen karet. Bau permen karet. Itu dari? Saya dapat dari Bengkulu. Oh, ada wangi permen karet ya. Iya, wangi Luar permen biasa. karet. Jadi memang bisa kelihatan artinya memang tanaman ini memang mengkonsumsi hujan atau embun ya. Embun. Karena cukup digantung saja asal ada tempat berupa media dia bisa nempel bisa hidup. Dan berbunga. Dan berbunga, luar biasa ini. Oke Pak, luar biasa. Saya lihat tadi cukup rame anggrek yang bergantungan dan juga ini menarik sekali untuk kita pelajari. Oke, tadi saya lihat Bapak masih sibuk untuk melakukan aktivitas lain. Mungkin menjelang itu saya boleh keliling-keliling dulu. Kendala ya. Kendala yang kita hadapi itu sekarang sebenarnya untuk budidaya anggrek yang penting punya kemauan. Kendala paling berat itu pengadaan bibit. Artinya memang pengadaan bibit itu harus didapat dari hutan kalau itu anggrek alam. Didapat dari hutan terkendala juga dengan aturan-aturan bahwa ada salah satu anggrek atau beberapa anggrek yang dilindungi. Itu untuk mengurus izin penangkarannya agak sedikit susah. Kalau harapan saya, kalau di sini di kebun saya ini, siapapun boleh datang untuk belajar. Ada beberapa mahasiswa juga belajar di sini. Belajar mengenal anggrek alam. Harapan saya ke depannya semakin banyak masyarakat yang mencintai anggrek alam Indonesia. Untuk memulai membudidayakan anggrek, kita tidak perlu beli yang mahal-mahal, cukup yang ada di lingkungan. Misalnya seperti Dendrobium crumenanthum atau anggrek merpati, itu di setiap pohon-pohon pelindung biasanya banyak.
Untuk mengambilnya kita mungkin memang agak susah. Kalau saya ngambilnya orang dari DLH tebang pohon, kita mungut tanamannya. Tanaman anggrek yang nempel di pohon pelindung. Kalau untuk jenis ada beberapa puluh spesies, tapi kalau untuk spesies sudah 168 spesies. Terdiri dari Dendrobium, Gramatobilum, Plickingeria, Aporum, dan Phalaenopsis. Juga Oberania atau yang lain. Ada beberapa jenis termasuk dalam 168 spesies. Tempat ini saya namakan Rumah Akung. Artinya siapapun yang kesini monggo silahkan untuk belajar anggrek ataupun untuk sharing-sharing soal anggrek. Lokasi ini berada di Jalan Penerangan, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo. Ya, demikianlah pemirsa Amazing kali ini. Dengan mengenal dunia anggrek, mudah-mudahan bisa menambah inspirasi dan juga pengetahuan kita. Akhir kata, saya Jidan, kita ketemu lagi di edisi Amazing selanjutnya. Sampai jumpa.